Shalom Sobat Kristus. Kembali lagi di ibadah online Rockris SMA Negeri 7 Depok. Sebelum aku mau sharing firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya teman-teman. Yuk, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah Rockris kami, berkati kami Bapak, biar hari ini dinyatakan Tuhan lebih lagi akan firman-Mu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami telah siap buat dengerin apa yang jadi isi hati-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, saya minta teman-teman untuk stay tune dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena kita bukan penonton firman Tuhan, tapi kita adalah pendengar firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan teman-teman. Halo Sobat Kristus, hari ini aku mau sharing firman Tuhan mengenai insecure atau bersyukur. Sebelum saya mau sharing firman Tuhan hari ini, teman-teman, kita buka di dalam Efesus 2 ayat 10 ya teman-teman. Ya, kita buka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 10. Akan saya bacakan ya teman-teman. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, pernah gak sih teman-teman dengar kata kamu berharga di mata Tuhan? Pasti teman-teman sering banget kan dengar kata itu, baik itu dari temannya teman-teman atau dari pendeta. Pasti sering banget dengar kata-kata itu kan. Tapi gak sedikit orang yang ngerasa dirinya insecure gitu loh. Padahal udah tahu dirinya tuh berharga di mata Tuhan, tapi tetap aja gitu rasa insecure tuh menjalar di dalam hidupnya. Dan ini tuh bukan masalah kita insecure terus kita merawat diri, itu nggak salah ya teman-teman, nggak masalah itu. Emang itu merawat diri tuh harus ya, untuk mau cantik diri boleh. Tapi yang masalah adalah ketika teman-teman berusaha buat menyalahkan keadaan dan teman-teman berusaha buat jadi orang lain gitu. Di sini desain Tuhan, karya Tuhan udah jauh gitu dari yang kehendak Tuhan. Maksudnya Tuhan udah bikin kamu tuh begitu indah gitu, sketsanya udah dibuat begitu indah, tapi perasaan insecure ini justru ngehalang kita sama Tuhan itu makin jauh gitu loh sama Tuhan. Kenapa ya? Karena kita ngerasa diri kita nggak layak ya. Jadi insecure sendiri ya teman-teman, kalau teman-teman buka di Wikipedia apa itu insecure, jadi insecure itu adalah keadaan ketidaknyamanan ya, karena teman-teman merasa dirinya rendah, merasa dirinya berkekurangan, dan merasa dirinya tidak layak. Di ayat tadi padahal Tuhan bilang karena kita ini buatan Allah loh. Padahal kita udah diciptakan Tuhan. Kalau dari segi biologisnya adalah kalian udah menang melawan ribuan sel sperma teman-teman. Kalian lahir itu dari Tuhan Yesus, benar-benar buatan Tuhan, indah banget. Begitu sketsanya bagus, luar biasa, maha agung lah kalau dibilang. Tapi nggak sedikit orang yang masih merasa dirinya nggak layak gitu loh. Termasuk saya juga pernah merasakannya gitu loh teman-teman. Ternyata insecure ini ada macam-macam nih, ada tipe-tipenya ya. Yang pertama itu insecure karena penampilan atau fisik. Mungkin teman-teman ngerasa kayak oh dia cantik banget, oh dia ganteng banget, sementara gue apa gitu loh, gue gak ada apa-apanya gitu loh. Yang kedua insecure karena bakat atau prestasi loh teman-teman. Mungkin di sini kalian punya teman yang multi talent, apa aja bisa gitu loh, sedangkan aku nggak bisa loh, aku aja nggak tahu bahkan bakat aku tuh apa. Ya itu insecure karena bakat atau prestasi. Dan yang ketiga adalah insecure karena kekayaan. Kenapa? Karena banyak banget orang yang hidupnya glamor dan ngasih tunjuk gitu ke orang-orang. Jadi banyak orang yang ngerasa kayak insecure karena dirinya kekurangan gitu, karena dirinya merasa gak mampu buat jadi seperti dia. Itu sebenarnya ini
dibilang suatu dosa loh teman-teman. Kenapa saya bilang suatu dosa insecure ini? Karena secara nggak langsung teman-teman tadi yang saya bilang ya, itu udah merusak kayak ciptaan Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan udah nyiptain kamu begitu luar biasa, terus kalian merasa bercermin, merasa kayak kurang gitu loh, padahal udah begitu luar biasa diciptakan Tuhan. Dan ternyata ini tuh nggak cuma dirasain kita doang, tapi sebelumnya tokoh Alkitab juga udah ada yang insecure gitu loh. Yang pertama itu Musa ya teman-teman, Musa. Kalau teman-teman baca di kisah Musa ya, Tuhan itu telah memilih Musa ya. Tuhan pernah menyuruh Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ya kan. Tapi Musa bilang apa? Musa mengatakan bahwa aku tidak pandai bicara Tuhan. Lebih baik kakakku Harun aja, dia lebih pandai bicara. Nah itu insecure teman-teman. Musa ngerasa kayak dirinya tuh gak pandai bicara, sehingga dia ngerasa kayak gak layak ya kan. Juga Yeremia teman-teman, Yeremia yang kedua adalah tokoh Yeremia. Yeremia Tuhan pernah bilang ke Yeremia bahwa Yeremia ini terlahir untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia mengatakan apa? Yeremia mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan, saya tuh terlalu muda, saya kayaknya nggak bisa memimpin jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah itu insecure teman-teman. Yeremia merasa dirinya masih muda dan merasa dirinya belum layak gitu buat menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah itu orang dulu aja bahkan udah ngerasa insecure ya, apalagi yang zaman sekarang teman-teman. Teknologi udah banyak, media-media sosial banyak banget. Kalau misalkan saya bilang adalah bisa kita buat ajang pamer loh, ajang pamer bakat, ajang pamer kekayaan, ajang pamer fisik atau penampilan. Itu sering banget loh dijadiin media sosial buat ajang pamer ya. Dan gak sedikit orang juga yang ngerasa insecure dan merasa dirinya tuh gak mampu loh teman-teman. Jadi insecure, jadi ngerasa kurang, pengen jadi orang lain gitu loh. Inilah momok dosanya ini, akar dari dosanya loh teman-teman. Makanya saya mau angkat topik itu ya, karena saya juga ngerasain loh teman-teman seperti itu gitu. Saya pernah juga ngikut suatu perlombaan ya, dimana saya sendiri itu modal nekat ya teman-teman. Saya belum punya skill gitu untuk mengikuti lomba itu, tapi karena guru saya udah memilih saya, jadi mau nggak mau saya harus berusaha ya teman-teman buat maju gitu, walaupun modal nekat nih, nggak punya skill atau apa-apa ya. Waktu itu lombanya storytelling competition ya, lomba berbahasa Inggris ya, bercerita menggunakan bahasa Inggris. Di situ saya peserta nomor 4 teman-teman, peserta nomor 4. Saya kesel banget sama diri saya sendiri. Kenapa saya kesel? Karena kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang, tapi saya dipaksa buat bisa karena udah nggak ada yang mau ikutan gitu loh dari sekolah saya. Terus mau nggak mau lah saya maju gitulah buat nomor 4 loh teman-teman, nomor 4, peserta nomor 4. Itu bikin insecure teman-teman. Kenapa bikin insecure? Karena peserta pertama, peserta kedua, peserta ketiga tuh lebih bagus. Jadi saya ngerasa kayak aduh, kayaknya saya nggak layak gitu buat ikut lomba ini. Tapi ya karena pikir saya udah guru saya itu perwakilan Tuhan udah milih saya, ya ayo maju ya, serah gitu apapun yang terjadi gitu loh. Saya insecure tuh, itu insecure. Pernah saya insecure, sering banget teman-teman. Itu salah satu contohnya ya, saya insecure. Dan akhirnya apa teman-teman, insecure ini merembet. Jadi diri saya merasa rendah diri, nggak percaya diri. Akhirnya saya kalah teman-teman, kalah karena saya nggak bisa ngalahin rasa ketidaknyamanan saya, rasa insecure saya nggak bisa saya kalahin. Jadinya Tuhan juga nggak mau mungkin kasih saya menjadi seorang pemenang, karena saya belum menang atas rasa insecure itu. Nah teman-teman, saya mau ngajak teman-teman buat
Ayo kita sama-sama kalahin rasa insecure itu dengan rasa bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan rancang, teman-teman. Ya, saya mau baca lagi di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka di 1 Tesalonika 1 ayat 4. Saya mau bacain ya, saya yang bacain. 1 Tesalonika 1 ayat 4 ya, 1 Tesalonika 1. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ia telah memilih kamu. Jadi bukan saya yang memilih diri saya sendiri, melainkan Tuhan yang memilih saya buat ikut, buat memberitakan kepada dunia bahwa ayo kita jangan insecure lagi gitu loh, ayo kita bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih gitu. Dan teman-teman, ini dosa yang sangat merembet ya teman-teman, karena ketidakpercayaan diri bakal ngerusak segalanya ya. Dan penyebab dari insecure sendiri ini, yang pertama itu karena kritik ya. Mungkin teman-teman ngerasa dikritik sama orang ya kan, oh kamu kayaknya nggak bisa deh, oh kamu kok badannya kok gendut banget ya. Wow, itu kritikan ya teman-teman, jadi bikin kalian insecure. Mungkin itu penyebab insecure ya kan. Terus yang kedua juga karena penolakan, karena teman-teman ditolak nih, misalkan di suatu tempat, apalagi anak kelas 10 nih, kelas 10 mungkin pertamanya itu nggak milih sekolah SMA 7 kan, siapa tahu ada juga yang milih sekolah lain sehingga ditolak gitu loh, jadi masuk SMA 7. Nah, padahal Tuhan udah memilih kamu di tempat yang udah Tuhan kasih gitu loh, bukan yang di sana tapi yang di sini yang udah Tuhan kasih. Jadi buat apa lagi kita insecure, karena rancangan Tuhan tuh pasti udah yang terbaik buat kalian. Kalian dipilih Tuhan untuk ada di SMA 7 ya, untuk melayani di sana, bukan melayani dimanapun itu, tapi udah dirancang Tuhan di SMA 7 gitu. Nah, terus jangan merasa dirinya nggak layak buat ada di sekolah lain, atau merasa dirinya terlalu bodoh. Jangan sampai gitu, karena semua manusia tuh punya berkatnya masing-masing di sekolah yang dia Tuhan tempatkan gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa dirinya nggak layak lagi ya. Nah, terus yang saya mau katakan hari ini adalah kalahkan rasa insecure dengan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kamu begitu luar biasa, karena kamu telah dipilih Tuhan, karena kamu buatan Tuhan, sehingga kamu harus hidup di dalam Tuhan. Maksudnya hidup di dalam Tuhan adalah kita bersyukur bukan berarti pasrah ya, kita hidup di dalam Tuhan. Maksudnya ya kita pakai semua apa yang kita punya dan kembangkan itu buat Tuhan gitu loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dimanapun kalian berada, bawa nama Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kalian punya, kalahkan rasa insecure dengan bersyukur. Oke, semangat teman-teman. Nah, teman-teman, setelah teman-teman dengar firman hari ini, saya minta teman-teman buat tulis ringkasan, nama kelas ringkasan, dan yang terakhir adalah teman-teman tulis di dalam kurung ya, teman-teman tuh tipe insecure mana? Tipe insecure karena fisik, karena bakat atau prestasi, atau karena kekayaan, atau tiga-tiganya nih? Jangan-jangan, boleh tetap aja tulis aja di bawahnya itu ya, dalam kurung. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tahu dan saling kalahin rasa insecure itu bareng-bareng dengan rasa bersyukur sama ciptaan Tuhan. Desain Tuhan begitu bagus untuk kalian. Bukan jadi desain orang lain, tapi jadi desain ciptaan Tuhan. Nah teman-teman, aku mau ngajak teman-teman bareng-bareng, sebelum kita menutup ini dengan doa, kita mau nyanyiin bareng-bareng lagu yang Aku Istimewa ya teman-teman. Oke? Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena
kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Kata siapa? Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Nah, teman-teman, lagu ini benar-benar memperkuat saya dan teman-teman pastinya buat begini, karena Tuhan itu udah nyiptain kita begitu istimewa, teman-teman. Bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kemampuan orang lain, tapi emang karena Tuhan Yesus yang membuat kita begitu istimewa. Oke, jadi jangan pernah insecure lagi dan kalahkan rasa insecure dengan bersyukur. Yuk teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini firman-Mu yang begitu luar biasa. Ajar kami ya Tuhan buat selalu bersyukur atas apa yang telah Engkau rancangkan ya Bapa. Biar hari-hari hidup kami ini selalu dipakai oleh-Mu, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan berkatilah kami juga ya Tuhan supaya kami menang atas rasa insecure dan berlari-lari untuk mengejar kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih teman-teman. Yang lain bisa share, komen, dan juga bagikan firman ini kepada orang lain supaya banyak orang yang merasa terberkati. Oke, terima kasih teman-teman, Tuhan berkati, bye.